Dipersembahkan oleh terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC setelah dilaksanakan pemeriksaan ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami masih mengangkat mengenai Verdi Sambo yang kali ini sudah menyeret sejumlah perwira Polri yang menjalani sidang etik di Mabes Polri. Kita tahu ada hasilnya, beberapa perwira dinyatakan dipecat dengan tidak hormat. Bukan hanya itu yang menjadi sorotan saat ini. Publik mempertanyakan kenapa satu orang, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang sudah menyandang status tersangka belum ditahan sama sekali. Apakah memang alasannya hanya kemanusiaan semata atau ada unsur lainnya? Ya, menyandang status tersangka sudah diperiksa beberapa kali hingga kini masih belum dilakukan penahanan. Hanya kemudian diwajibkan lapor 2 kali dalam seminggu. Ini yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan juga dibandingkan dengan beberapa kasus lain yang juga menyeret tersangka seorang ibu yang memiliki juga sejumlah anak yang dianggap masih kecil. Ini kemudian menyerang juga marwah Polri yang kemudian dianggap diskriminatif. Apakah ini memang sebetulnya unsur kemanusiaan atau memang ada diskriminatif di sana? Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi paling tidak kita akan update terlebih dahulu ya mengenai kasus ini, kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Baru-baru ini atau hari ini pemirsa, Puslap 4 Polri telah mengungkapkan hasil dari uji poligraf atau tes kejujuran yang kemudian dilakukan terhadap 3 tersangka, ada Baradae, kemudian Bribka RR dan juga Kuat Makruf. Hasilnya adalah jujur, Andro. Ini berdasarkan alat canggih teknologi yang menggambarkan untuk Barada Eliezer dengan tes untuk mengetahui apakah pernyataan dari para tersangka ini sesuai dengan fakta dan juga olah TKP yang kemarin sudah dilaksanakan rekonstruksi seperti itu. Memang kalau kita lihat ketika rekonstruksi yang menjadi sorotan saat Baradae memegang senjata api, kemudian dengan posisi memejamkan mata, ia kesannya ragu atau mengingat kembali kejadian pada tanggal 8 Juli 2022. Sebenarnya yang akan menjalani lie detector ini bukan hanya Baradae, kemudian juga kabarnya Putri Chandrawati juga akan menjalani hal yang sama. Verdi Sambo pun juga sudah dijadwalkan untuk menjalani tes kejujuran ini atau poligraf ini pada hari Kamis nanti ya. Untuk hari ini pemirsa yang menjadi sorotan adalah lanjutan sidang etik terhadap perwira Polri. Yang menjalani sidang etik kali ini menghadirkan 14 saksi. Kita saksikan bersama pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Sidang hari ini juga masih terkait menyangkut masalah dugaan pelanggaran obstruction of justice. Ya. 2 sudah disidang, hari ini masih ada lanjutannya. Dan juga untuk pasal yang disangkakan terkait menyangkut masalah dugaan KBP ANP adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F. Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ini nanti akan diuji oleh Hakim Komisi ya, dan juga menggali pemeriksaan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang Komisi Kode Etik ini. Sebenarnya 2 perwira Polri sudah dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat karena dianggap menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Ia bukan hanya mengambil CCTV tapi juga melihat kejadian kemudian merusak alat DVR tersebut.
Ya, kalau kita lihat memang penyelidikan ini tidak hanya kemudian dilakukan oleh Polri saja, tapi kita juga melihat dipantau juga diawasi, bahkan ada penyelidikan juga dilakukan oleh Komnas HAM dengan hasil kemarin sudah diserahkan hasil rekomendasinya kepada Polri, di mana dalam penyelidikan tersebut, dalam kesimpulan tersebut juga ada unsur terkait pelecehan yang juga masuk dalam hasil rekomendasi yang terjadi di wilayah Magelang. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kesimpulan, dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Jadi temuan dari rekomendasi Komnas HAM ini memang sifatnya masih dugaan, tapi sempat menimbulkan kontroversial karena menegaskan adanya kekerasan seksual, kemudian tidak adanya penganiayaan. Kalau kita lihat memang ada juga yang kemudian merespon hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM. Dalam hal ini ada LPSK yang kemudian paling tidak menyaksikan beberapa hasil yang kemudian disimpulkan dari Komnas HAM. Diungkapkan juga ada beberapa kejanggalan yang justru terjadi di Magelang dan juga tidak serupa dengan hasil yang dilakukan oleh Komnas HAM berikut ini. Korban kekerasan seksual masih bisa bertemu dengan terduga pelaku itu rasanya tidak lazim. Sebenarnya diksi yang lebih tepat adalah diksi yang digunakan oleh Kapolri ketika rapat dengar pendapat di Komisi 3. Kapolri itu bilang dugaan asusila. Asusila itu lebih netral dibanding kekerasan seksual. Karena kalau kita bicara kekerasan seksual artinya ada unsur paksaan dan serangan. Gitu. Kalau asusila lebih terbuka, potensinya dua kemungkinan, bisa suka sama suka, bisa serangan. Gitu. Ya. Jadi tidak menutup ada sesuatu hal yang terjadi ketika tanggal 7 Juli itu di Magelang, tetapi diksi yang lebih tepat mungkin bukan kekerasan seksual, tapi sebagaimana disampaikan oleh Kapolri, diksi adalah dugaan asusila. Masih harus didalami lagi apakah memang betul sesuai dengan faktanya, apakah ada itu kekerasan seksual atau sebenarnya hanya halusinasi semata. Kali ini mengenai pertanyaan publik, kenapa sang Putri Chandrawati tidak ditahan sampai dengan saat ini padahal sudah berstatus sebagai tersangka? Ya, ini juga sudah dijelaskan secara detail oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi yang kemudian menyatakan paling tidak ada 3 alasan, yaitu salah satunya adalah kesehatan, kemudian juga memiliki balita serta kemanusiaan. Kita dengarkan dulu. Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor. Ya, itu sudah dijelaskan memang harus wajib lapor paling tidak seminggu 2 kali. Tapi ini menjadi pertanyaan bahkan sempat viral juga di media sosial, menjadi trending topic juga. Alasan mengapa kemudian salah satu tersangka dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini tidak ditahan, gitu Putri Chandrawati. Sejumlah tokoh pun kemudian juga mengomentari. Padahal kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, menegaskan kami memiliki dasar hukumnya yakni pasal 31 KUHP yang menjelaskan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang berlaku. Iya, pernyataan ini pun juga kemudian menimbulkan berbagai respon di media sosial. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, Kak Seto pun juga kemudian turut bersuara menyatakan bahwa paling tidak memang anak Ferdy Sambo juga harus dilindungi terlebih lagi terhadap Putri Chandrawati, memang memiliki hak untuk kemudian tidak dilakukan penahanan karena alasan memiliki balita. Ini pun juga kemudian sempat menuai respon juga dari beberapa pihak ya. Netizen, di mana kamu Kak Seto? Ini pernyataan dari netizen teman-teman.
Putri Chandrawati tidak ditahan, tapi kasus-kasus dibandingkan dengan kasus-kasus lain ya. Seperti kasus Angelina Sondakh pun yang juga kemudian sempat berbicara juga. Putri Chandrawati tidak ditahan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebut adanya indikasi diskriminasi hukum. Jadi memang menuai polemik di masyarakat, sejumlah pihak melontarkan dan mempertanyakan kenapa seorang Putri Chandrawati sampai dengan saat ini tidak ditahan. Padahal ada kasus serupa, seorang wanita yang memiliki balita diperlakukan sama, baik itu sama secara azas hukum maupun rasanya ya. Ya itu dia, karena kemudian Komnas Perempuan pun juga menyatakan bahwa paling tidak kalau dilihat ini memang sudah sesuai dengan hak asasi, tapi sekali lagi beberapa pihak menyatakan harus sama rata perlakuannya terhadap Putri Chandrawati maupun juga terhadap pelaku atau tersangka lainnya. Indonesia Police Watch menyebut ada skema sistematis yang dijalankan Verdi Sambo agar bisa lolos jerat hukum. Seperti yang kita tahu bahwa Verdi Sambo dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Kami akan mengulas ini lebih dalam karena bukan hanya fokus kepada status Putri Chandrawati yang sudah berstatus tersangka tapi belum ditahan, tapi juga perwira Polri yang terseret dan terancam dipecat dari institusinya. Ya, sidang etik terus bergulir dengan beberapa perwira Polri yang juga kemudian didudukkan di meja terdakwa. Kita akan hadirkan beberapa narasumber yang sudah tiba di meja catatan demokrasi. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Bang Jansen Panjaitan, pengacara keluarga Brigadir Joshua. Bang Jansen, apa kabar Bang? Baik, selamat malam Maria. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Bang Haris Aksar, aktivis HAM. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam. Kami juga menghadirkan ini yang ditunggu-tunggu dari Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Andro dan Maria. Selamat malam. Di sampingnya ada pengamat politik Bang Boni Hargens. Selamat malam Bang Boni Hargens. Selamat malam. Mungkin publik juga bertanya kenapa pengamat politik mengomentari juga soal Verdi Sambo. Saya juga bertanya nanti kita dengar. Nanti kita buka belak-belakan ala Bang Boni Hargens. Kami juga nanti akan menghadirkan dari sambungan Zoom ada Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI. Selamat malam, Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aya dan Mas Andromeda. Terima kasih waktunya Kak Seto. Dan juga nanti akan ada budayawan Mbak Sujiwo Tejo. Akan kami hadirkan, tapi sepertinya sejauh ini memang dengan durasi yang ada ya Maria. Iya. Dengan 5 narasumber, kabarnya Mbak Sujiwo Tejo berhalangan hadir di Catatan Demokrasi. Tapi kita boleh langsung ke Komnas HAM karena rekomendasi mengenai dugaan kekerasan seksual dengan tidak adanya penganiayaan. Itu menjadi ramai, Pak Ahmad Taufan Damanik. Ya itu kalau ngambil yang ujung aja jadi rame. Nggak ngelihat konstruksi secara keseluruhan apa yang jadi rekomendasi Komnas HAM. Yang pertama kita mengatakan ini adalah extrajudicial killing. Dan itu tidak ada dugaan-dugaan. Kita final mengatakan itu extrajudicial killing. Jadi 340 itu bisa dikunci sebetulnya dengan extrajudicial killing. Ditambah rumusan simpulan kedua adalah adanya langkah sistematik obstruction of justice. Makanya kami katakan dalam bahasa awam itu adalah kejahatan yang sempurna. Itu dia pilar utama dari rekomendasi Komnas HAM. Baru yang ketiga bahwa kita memang tidak menemukan adanya tindak penganiayaan. Dan itu kan sudah dijawab oleh otopsi yang kedua ya. Yang di otopsi pertama sebetulnya Komnas HAM waktu itu hampir menyimpulkan karena kami sudah lihat bukti-buktinya. Nah yang ketiga baru kita bicara tentang dugaan pelecehan seksual. Sekarang saya ingin sampaikan begini. Siapa sih yang pertama sekali mengangkat isu pelecehan seksual Magelang? Komnas atau Polri? Polri. Karena ada dalam BAP, ada dalam rekonstruksi. Bahkan rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik itu dimulai dari tanggal 4. Komnas nggak sampai itu ke tanggal 4, tanggal 7 aja kita masuk waktu itu berdasarkan ada dugaan dari saudara Pera yang menyatakan ada ancaman kepada almarhum Joshua tanggal 7 malam itu. Dia nggak bilang apa, dia bilang ada si kuat. Itu yang kemudian jadi kata sekuat itu, padahal si kuat ma'ruf maksudnya gitu. Dari situ kita bergerak. Nah kemudian belakangan setelah kita pendalaman ya, dibantu oleh Komnas Perempuan dan ada 2 ahli psikologi. Jadi kan orang nanya, ini dasarnya apa gitu menduga itu. Pertama ada keterangan dari korban. Kalau kita baca undang-undang yang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual itu, beda dengan tindak pidana umum lainnya. Jadi keterangan saksi korban itu juga dia memiliki satu posisi yang penting. Apalagi didukung oleh saksi-saksi lain. Walaupun dalam pasal berapa? 25 ayat 3AB itu dikatakan itu. Ya bahwa meskipun saksi itu tidak melihat, tidak menyaksikan sendiri, tapi
kesaksiannya atau keterangannya berhubungan dengan peristiwa itu, maka dia dianggap memperkuat. Jadi itu ada Susi, ada KM, ada Ricky gitu, RR itu, ya. Nah, karena itu ditambah 2 ahli psikologi yang mendampingi selama 2 bulan lebih itu, dari keterangan mereka kita bilang ada indikasi kuat. Nah, kalau dipahami dengan baik, sebetulnya langkah Komnas HAM ini adalah meminta ada satu penyidikan mendalam, dibantu nanti oleh tenaga ahli di luar yang 2 tadi, itu adalah langkah untuk memberikan pembanding. Kalau enggak, ini berkas perkara sudah masuk di kejaksaan nih, hanya masih balik lagi, sekarang dilengkapi lagi, nanti akan masuk di persidangan itu. Tanpa ada pembanding. Jadi bisa dibayangkan nanti dari mulai saudara FS sama saksi-saksi lain, yang kalau kita clustering itu masih satu clusternya mereka semua, akan memberikan kesaksian tanpa ada pembanding. Jadi yang diusulkan Komnas HAM itu justru bagian dari memberikan pembanding. Tetapi saya bisa paham ya. Emosi publik kan sudah sangat tinggi ya. Orang sudah masuk pada satu kesimpulan tertentu. Padahal kalau kita cermati baik-baik, terutama konstruksi secara menyeluruh, pilarnya adalah extrajudicial killing dan sistematis obstruction of justice itu, ditambah yang tadi yang keempat, soal pelecehan seksual, sebetulnya ini bagian dari langkah kita untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sesuai dengan yang kita dari awal bilang. Dalam konsep asasi itu fair trial itu penting. Untuk semua orang bisa mendapatkan keadilannya. Gitu. Nanti bagaimana kalau hasil validasi dengan tenaga ahli pembanding yang independen, bukan yang 2 lagi. Yang 2 tadi kan sudah bisa kita kategorikan ya sedikit banyaknya klasternya mereka gitu. Kalau itu ternyata dia bohong gimana? Ya itu bagian dari obstruction of justice. Tapi kalau dia ternyata benar, maka itu bagian daripada penguatan posisi diri dia. Ini kan? hanya dugaan, temuan dugaan begitu ya artinya iya. ya? Jadi dugaan itu ada dasarnya karena tadi ada kesaksian-kesaksian, setidak-tidaknya ada 4 ya. Walaupun mereka itu kan bagian dari saya katakan. Terus ada 2 tenaga psikologi yang selama itu mendampingi dan kami periksa di Komnas HAM, kami mintai keterangan. Mereka berkeyakinan bahwa ada konsistensi dalam keterangan dan macam-macam. Tapi ada bukti kuat lainnya seperti bisa CCTV ataupun bukti lain selain makanya keterangan. saya bilang baca Undang-Undang TPKS, dia beda pembuktiannya dengan tindak pidana umum yang lain. Tapi sekali lagi, inilah langkah yang menurut kami paling moderat sebetulnya untuk nanti ada proses di mana pembanding itu ya, data-data pembanding dari ahli-ahli yang di luar yang tadi, 2 orang tadi. Pak Taufan, ada video yang Bapak viral mungkin, ada pernyataan soal Sambo Mafia, dulunya reserse atau apa, itu supaya jelas Pak. Karena sudah terlanjur masif menyebar di jagat maya. Itu sebetulnya tidak etis ya, karena saya sebetulnya lagi ngobrol sama teman-teman saya ya, biasalah gaya bahasa Medan, kadang-kadang kita keluar kata-kata yang gaya Medan khas itu. Ini kan mafia itu gitu. Walaupun saya katakan, secara substansi saya nggak nolak, silakan aja tuh. Udah dipublish silakan. Walaupun saya sebetulnya agak kecewa kenapa orang direkam tanpa persetujuannya dan diposting. Tapi sekali lagi saya bilang sama yang posting itu, udah dah saya nggak pusing itu. Ya, kamu mau take down nggak apa-apa. Saya pertanggungjawabkan itu omongannya. Kenapa? Memang ada kejahatan yang lebih sempurna dari ini. Gitu. Orang merencanakan pembunuhan, kemudian melakukan satu langkah-langkah sistematik yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Nggak ada, saya belum lihat ini. Gitu. Dulu ada kejahatan, misalnya kami juga menangani paniai, kami menangani macam-macam itu, enggak sistematik ini. Jadi julukan mafia itu spontan keluar dari mulut seorang ketua Komnas HAM? Iya, itu informal. Saya waktu itu diundang diskusi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Setelah itu ngobrol-ngobrol, saya kan orang Medan, ketemu sama anak-anak muda Medan ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan yang bahasa lisan atau bahasa informal itu direkam tanpa saya tahu. Secara substantif kalau misalnya diksinya diganti ya dengan saya katakan misalnya ini adalah cerminan. Saya itu dalam satu wawancara resmi saya katakan cerminan yang namanya tumor dalam institusi ini. Nggak masalah tapi kata-kata itu karena katanya mafia itu Pak Taufan. Iya nggak ada masalah saya katakan saya siap mempertanggungjawabkannya walaupun saya merasa diperlakukan tidak etis. Tapi oke lah anak-anak muda itu saya hormati. Bahkan ada yang bilang kenapa nggak digugat aja bang? Saya bilang enggak saya nggak mau gugat orang. Ngapain saya gugat? Biarin aja, ini sudah menjadi satu drama bagi masyarakat Indonesia, silakan aja drama ini. Berarti kan makin menguatkan sebenarnya Komnas HAM sudah punya pegangan yang kuat, bukti-bukti jelas yang mungkin belum dibuka semua ke publik. Saya katakan sekali lagi, saya hampir 5 tahun menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, menangani begitu banyak kasus-kasus penyiksaan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Belum pernah saya melihat yang luar biasa ini, kejahatannya begitu. Tapi lagi-lagi kan kontroversi apapun terjadi itu ya.
Wong waktu saya bilang ini begini aja ribut. Waktu saya katakan, saya tidak ikhlas. Seorang Baradae, anak muda umur 24 tahun dari kampung. Nah sekarang kan terbuka. Memang kalau tempo hari itu tidak dibongkar, dia tuh menjadi tumbal dari semua perkara ini. Padahal dia nggak punya motif apa-apa. Ya kan? Tapi orang bilang, masa orang jahat dibela? Saya bukan membela kejahatannya. Saya tidak mau ada satu peradilan yang tidak fair. Orang yang hanya sebetulnya disuruh, kemudian dia menjadi menanggung jawab semua itu. Dan terbukti kan? Sekarang aja FS belum mau mengakui dia yang nembak. Dia katakan itu hanya Richard yang menembak gitu. Padahal keterangan Richard beda. Gitu. Ya, dan itu semua sudah masuk dalam hasil rekomendasi dari Komnas HAM. Iya, dan nanti ada rekomendasi hari Senin nanti kita akan sampaikan pada Presiden dan DPR RI. Oke, dan itu juga kemudian direspon juga Pak oleh pihak keluarga dari Brigadir Joshua. Kami nanti minta respon dari Bang Jansen. Usai jeda ya Bang, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Bang Jansen. Bang Jansen, ini kemudian juga kalau kita lihat keluarga merespon juga hasil rekomendasi dari pihak Komnas HAM. Narasinya pun ada kekecewaan di sana, Bang. Yang pertama, saya ulangi lagi. Posisi kami ini posisi pro justisia. Posisinya Komnas HAM bukan pro justisia. Ini harus jelas, ya. Jadi ujung dari pro justisia adalah pengadilan. Ujung dari Komnas HAM adalah rekomendasi. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan pembanding, apakah studi banding atau riset pembanding, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau kita bicara keadilan, ujungnya semua pengadilan. Konstitusi dari mulai atas sampai bawah pengadilan. Jadi saya kira kalau memang sungguh-sungguh, ayo pro justisia lah. Ya, pro justisia. Saya ulangi sekali lagi, ya walaupun selalu aja mengelak-ngelak, wah itu kan peristiwa tanggal 7, peristiwa tanggal 7, peristiwa tanggal 7 begitu ya. Tapi saya kebetulan sekarang udah pegang SP3-nya. Ya. SP3 yang mana Bang? Yang SP3 di Jakarta yang dilaporkan dua itu di yang dilaporkan di Jakarta ya Bang? Yang dilaporkan di Jakarta. Tapi saya mau bilang pro justisia ini dia lebih fair karena di sini pelaporannya juga lebih jelas menyebutkan peristiwanya ya. Saya ulangi supaya boleh dibacakan. Supaya kita semua bisa belajar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3 bla 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 bla. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar dalam posisi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung memegang paha kemaluan serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api ke arah kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat tolong. Pelaku langsung buru-buru keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Jadi kita nggak penting studi banding, ya kan mungkin yang dimaksud ketua adalah bagaimana ada bukti pro justisia yang bisa jadi pembanding agar peradilan ini tidak peradilan sesat. Kan itu kan tujuannya, ya. Tapi saya ada poin yang lebih penting bagi pribadi saya dan juga bagi lembaga itu, ya. Kan saya bilang dari awal pada ketua, apa mentang-mentang saya nggak punya uang sehingga tidak bisa mendatangkan klien saya, lantas saya tidak pernah dihitung bersama dengan korban yang lain. Mereka lebih berpihak kepada pelaku, kepada negara,
dengan alasan komunikasi dan koordinasi. Begitu, rasanya nggak begitu. Jadi saya harus menjaga juga kewibawaan dari Komnas, karena saya puluhan tahun kasus yang ini menurut saya tidak seberapa, dengan segala rasa hormat saya pada ketua, ya. Saya kan nanganin juga kasus-kasus yang sangat buruk di masa lalu, dan itu sampai dibawa ke peradilan internasional. Bang Johnson, tapi kan tadi Komnas HAM menindaklanjuti temuan Polri yang untuk kekerasan seksual di Magelang. Di Magelang yang Anda bacakan tadi kan itu ada di Jakarta dan sudah di SP3 dihentikan oleh polisi. Iya betul, tapi poin saya adalah pro justisianya bagaimana, ya kan? Doronglah supaya pro justisia, ya kan? Ayo kita ini bertarung supaya jelas gitu. Apakah saya memang berasal dari orang miskin yang sana lebih kaya sehingga dia lebih punya akses kemana sehingga bisa ada pelintiran. Kenapa saya bilang begitu? Ingat ya, bahwa pernah ada pertemuan di Polda di mana melibatkan banyak lembaga termasuk juga Komnas, ya. Kalau saya salah tolong saya dimaafkan dan diperbaiki, dengan melibatkan juga lembaga-lembaga negara untuk melakukan koordinasi seperti ini, dan orang yang mengundang itu, Siagian itu, ya, akan diperiksa di pelanggaran kode etik obstruction of justice. Konteksnya apa itu pertemuan? Lah ya ini, konteksnya ya ini, pelecehan seksual ini dan lain sebagainya dalam rangka perlindungan kepada LPSK supaya LPSK melindungi karena kasus pelecehan seksual. Itu nggak ada kalau itu. Saya pastikan tidak ada. Bahwa LPSK bertemu dengan mereka di Polda atau apa mungkin saja, saya nggak tahu. Tapi Komnas tidak pernah diundang, apalagi Jesse tidak pernah mengundang kita. Saya hanya bertemu dengan Irwasum, Wakapolri, dan juga Kabaintelkam. Di luar itu saya nggak mau bertemu. Kalau gitu saya konfirmasi. Jadi berita Kompas yang mengatakan bahwa Khairul Anam bertemu dengan Sambo dan dia menangis itu juga tidak benar. Itu lain kan? Sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa memang Sambo sejak awal. Jadi Anam itu misalnya diundang oleh Sambo ketemu jam 1. Baru heboh itu jam 7 sore, jam 5 sore. Di DPR udah kami jelaskan itu. Dan saya katakan memang pada waktu itu setelah dia cerita ke saya ada pertemuan itu, konteksnya apa, saya lapor ke Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ada problem nih, saya bilang. Itu udah saya jelaskan kalau itu. Tapi saya kira itu hal yang berbeda lagi ya. Dan memang Sambo kan memang ternyata memang sejak awal berusaha untuk membangun satu katakanlah sandiwara. Macam sandiwara ya. Karena dia ngomong juga kepada Kompolnas seperti itu, dia ngomong beberapa jenderal lain, ke Kapolri juga dia ngomong, ke anggota DPR dia ngomong, bahkan ke salah satu pemimpin redaksi media televisi nasional yang nggak perlu saya sebutkan ya. Yang kadang-kadang juga aneh ini. Tapi TV-nya sebutkan. Nggak usah. Itu, tapi kan semua orang akhirnya menyadari justru dengan itu orang menyadari, oh ini ternyata ada permainan. Di internal kita saya bilang, oke ini kalau itu kita jaga. Saya lapor Pak Mahfud, diskusi, gimana cara mengatasinya ini. Saya bilang ini Anda sebagai Ketua Kompolnas, Menko Polhukam harus tanggung jawab ini karena permainan ini membahayakan buat institusi kita. Anam juga bilang kalau memang saya harus dikeluarkan, saya keluar. Biar Pak Topan aja mimpin ini gitu. Tapi Pak Mahfud mengatakan nggak usah, Anda langsung, lanjut saja. Kalau gitu saya klarifikasi Ketua. Jadi biasa ya sekarang ini Komnas lapor ke Menko Polhukam. Maksud saya kalau saya kan aktivis dulu selalu saja kita strict membedakan mana yang state dan non state. Bukan, ya. Koordinasi. Saya itu hampir seminggu sekali koordinasi. Tadi saya katakan koordinasi Senin nanti dan saya koordinasi dengan beliau lagi ya kan? tentang dialog damai Papua. Itu rutin kita lakukan dalam proses seperti itu. Saya ketemu dengan Panglima TNI nanti kita sedang upayakan untuk pertemuan dalam rangka penyelesaian mutilasi di Papua. Sebagai lembaga negara ya tentu kita selalu melakukan hal itu. Soal Paniai kita bertemu dengan Jaksa Agung, bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan Pangdam. Ini Anam besok berangkat lagi ketemu dengan Kapolda dan Pangdam di sana. Ini kenapa Bang Johnson sangat meragukan langkah dari Komnas HAM untuk mengusut kasus ini, Bang Johnson? Saya tidak meragukan langkah dari Komnas HAM, tapi dari mana jalannya kan? Dari mana jalannya? Karena ini kan sedang ada proses hukum yang pro justisia yang ujungnya adalah pengadilan. Tapi ketua tadi mengatakan bahwa rekomendasi ini ujungnya adalah alat pembanding. Alat pembanding di mana? Yang kita lakukan sekarang dalam rangka mendapatkan keadilan kan bukti, proses pembuktian. Bung Johnson, saya tadi sampaikan, kalau seandainya Komnas HAM tidak merekomendasikan pada penyidik untuk melakukan pendalaman lagi dan mengundang ya tenaga ahli di luar yang sudah dua orang tadi itu, lembaga independen. Kita usulkan misalnya dari RCMK atau Asiporka dan macam-macam. Maka saya katakan tadi ya,
Ya, apa yang sekarang menjadi keterangan dalam BAP dan dalam rekonstruksi itu yang akan dibawa ke pengadilan. Nah, jadi siapa yang dilanjutinya jadi pro justisia? Ya penyidik. Kalau penyidik melakukan itu, berarti itu bagian dari langkah pro justisianya penyidik. Sebentar dulu ketua. Kalau ketua bilang ahli, dia memang posisinya sebagai ahli atau orang yang secara profesional sebenarnya di-hire oleh PC. Nah, kan sekarang mereka yang memberikan keterangan, makanya kita katakan jangan mereka lagi undang dari institusi resmi. Apa itu? Ada Asipor. Kalau mau pakai psikologi UI silakan, mau pakai RSCM silakan. Ini menjadi pembanding, tetapi tentu bukan Komnas HAM karena direkomendasikan pada penyidik. Itu nanti menjadi hasil dari penyidikan Mabes Polri. Kita usulkan, Pak Mabes, jangan dulu diteruskan berkas itu, lakukan dulu ini langkah pembanding supaya lebih valid. Karena sekarang ini kan keterangan dari 4 orang yang itu satu klaster dengan mereka ditambah 2 orang psikolog yang sudah bekerja 2 bulan sebagai pendampingnya, yang juga kurang lebih lah ya, saya nggak mau suuzon, tapi kan sudah termasuk bagian dari kelompok itu. Pak Ketua, proses-proses itu kan ada prosedurnya di dalam hukum acara ya kan. Kalau misalkan otopsi, dia harus ada otopsi ulang. Nah kalau anda katakan bahwa yang 2 itu terus ahli terus dipanggil lagi ahli yang lain, itu dalam konteks apa yang pro justisia sehingga itu harus dipanggil? Karena dalam konteks penyidikan, karena dia bisa memberikan proses penyidikan, bisa memberikan laporannya nggak ada kok proses penyidikan ketua. Pak Johnson, kalau enggak nanti yang kesaksian dari mereka saja. Soal yang ini pertama begini, SP3 itu biar pemirsa paham lagi, itu pemberhentian perkara kan. Untuk kasus pelecehan yang di Jakarta. Untuk kasus pelecehan yang di Jakarta, tanggal 8. Itu yang kemudian heboh, ternyata dianggap PC itu berbohong. Kan seperti itu. Ya. Nah Komnas HAM pindah lokus, Magelang kan. Karena sudah diangkat oleh Mabes Polri dalam penyidikannya. Maksud saya nanti banyak yang bisa berargumentasi, tapi maksud saya udah baca juga 6 halaman laporannya Komnas HAM yang diluncurkan beberapa hari lalu. Komnas HAM lokusnya di Magelang. Jadi catatannya adalah PC pernah membuat laporan yang ternyata dengan Komnas HAM mengatakan itu di Magelang, sebetulnya ada satu situasi yang merugikan PC. Saya berusaha supaya objektif pilihan katanya. Jadi merugikan si PC. Jadi rekomendasinya Komnas HAM itu hasilnya merugikan PC dengan mengatakan bahwa PC bikin laporan memang salah. Oke. Yang dimaksud dengan Pak Johnson dengan pro justisia, Magelang itu belum pernah dilaporkan kan? Ini delik aduan kan? Oh, iya, betul. Menurut Undang-Undang TPKS bukan aduan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Komnas HAM udah punya dugaan itu, Komnas HAM mau nggak? Maksudnya ditantangin begitu, bikin laporan ke polisi. Enggak, saya kira karena kita sudah usulkan dan sudah rekomendasikan kepada penyidik, dan penyidik sudah mengatakan akan menindaklanjuti, maka sekarang itu ranahnya di penyidik dalam rangka pro justisia untuk menindaklanjuti dan mendalami dengan menggunakan ahli-ahli yang independen dan kredibel ya, dengan lembaga yang kita akui lah begitu. Betul. Nah, kan masalahnya kemudian pelakunya sudah meninggal, yang dianggap pelakunya, yang diduga pelakunya sudah meninggal. Satu, yang kedua, saksi-saksi kan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Saksi yang meringankannya perlu dicari. Tidak ada sekarang ini. Tidak ada. Saksi yang memberatkannya tadi kalau bahasanya Bang Tovan, klasternya semua segala macam. Nah ini yang sebetulnya juga jadi catatan. Perlu ada jawaban dalam situasi seperti ini. Akan tetapi menurut saya peristiwa Magelang itu tidak menghentikan atau tidak bisa dikompensasi. Atau tidak bisa dipakai untuk mengkompensasi peristiwa pembunuhan berencana terhadap Joshua. Gitu. Itu kan kami tadi saya katakan, kami dalam extrajudicial killing itu kami final. Iya, tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM. Menurut saya ada penyiksaan. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Joshua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan, itu torture Bang. Dan itu sistematik. Dengan dalih bahwa ini pasal 340 menuju pembunuhannya peristiwanya, itu ada penyiksaan di sana.
saya berani berdebat ini soal secara HAM dengan siapapun. Sekalipun penjelasan itu keluar dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Itu forensik, Andro. Itu forensik untuk membacanya. Andro, dokter Gak itu sudah perlu, penyiksaan itu tidak perlu harus fisik. Enggak, penyiksaan Intimidasi itu termasuk penyiksaan itu kejahatan. istilah hukum. Kalau kedokteran kita nih forensik dulu tidak boleh itu penyiksaan. kita udah puluhan kali advokasi penyiksaan. Oh iya. Jadi kita maksud saya penyiksaan itu nggak harus fisik. Psikologi itu itu masuk. Misalnya zaman-zaman di rejim-rejim yang bengis gitu ya, orang nggak diapa-apain. Misalnya korban penculikan dan penghilangan aktivis tuh. Kalau kita baca kesaksiannya, mereka ditaruh satu ruangan, dipasangin lagu dangdut, itu melulu diputerin. Itu kan kayak cuci otak. Gitu. Nah, itu masuk penyiksaan, torture. Jadi saya kecewa betul waktu baca laporannya Komnas HAM, aduh ini lembaga negara kok nggak ngomongin penyiksaan. Nah, itu mestinya nongol di situ muncul. Jadi itu satu, yang kedua tadi, yang pertama tadi saya mau mengingatkan bahwa terlepas dari perdebatan apapun terhadap PC, menurut saya PC juga bagian dari yang dieksekusi tadi itu. Dan di situ dia memang punya ruang untuk harus ada kewajiban untuk bertanggung jawab juga di situ. Nah, kalau misalnya itu dianggap sebagai kemarahan, misalnya Pak Ferdi Sambo itu waktu awal datang ke Mabes Polri kan dia bilang ini untuk menjaga kehormatan keluarga. Kan juga banyak konfliknya di situ dalam artian apa begini cara membalasnya. Apalagi dia punya kewenangan. Kalau dilihat dari unsur HAM ya. Iya, nah extrajudicial killing kan memaknakan itu. Nah, Komnas HAM itu harusnya melihat bahwa abuse of power-nya, penyalahgunaan wewenang yang berlebih yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau lebih. Nah, mestinya yang dipotret itu. Betul. Saya sebetulnya waktu 6 halaman saya baca itu, waktu saya proses mau bukanya itu, saya excited, sangat tertarik untuk membaca argumentasi Komnas HAM bagaimana power itu. Jadi obstruction of justice itu digambarkan. Memang 6 halaman itu bahan untuk media lah ya. Pasti mudah-mudahan ada laporannya. Tapi menurut saya penggunaan kekuasaan berlebihan, nyuruh orang sampai ada anak buahnya yang dikirim pakai jet pribadi segala macam, itu dibongkar. Nah, laporan Komnas HAM itu harusnya juga meminta ke PPATK, itu duit jet pribadi itu siapa nih si Brigjen Hendra, itu dari mana duitnya? Jadi kerjaan Komnas HAM nggak berhenti di TV One ini. Tapi kami dengar juga kalau saran yang disampaikan sekarang kabarnya rekomendasi sudah sampai ke Presiden, DPR dan juga penyidik Polri. Sesaat lagi dibahas. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ini jeda ini yang bikin ganggu demokrasi. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC setelah dilaksanakan pemeriksaan, ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Bang Aris, dilanjutkan mengenai rekomendasi Komnas HAM yang Anda anggap janggal. Tadi jeda tadi itu mengganggu demokrasi tadi itu. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, mestinya mudah-mudahan di laporan utamanya Komnas HAM itu menggambarkan soal jejaring obstruction of justice. Karena itu berhari-hari berkomunikasi dengan banyak pejabat di dalam Polri yang dia tidak linear atas ke bawah. Ada yang ke sana, ada yang kemari dan lain-lain. Lalu ada peristiwa-peristiwa pertemuan-pertemuan tersebut atau komunikasi-komunikasi tersebut. Nah, jadi obstruction of justice tersebut dia juga plus dengan menggunakan akses kekuasaannya. Nah, itu yang harus digambarkan oleh Komnas HAM. Jadi kalau Komnas HAM masih bicara pidana itu urusannya polisi. Makanya dikritik sama Profesor Andi Hamzah, sama Profesor Johnson Panjaitan, ya kan. Nah, tetapi Komnas HAM harusnya masuk ke sana. Gitu. Nah, itu yang saya berharap. Dan laporan tersebut
bunyi terus, nggak cuma jadi rekomendasi. Saya juga nggak setuju sama Pak Johnson. Saya berharap laporan Komnas HAM itu di follow up. Komnas HAM sebagai lembaga negara bisa ngambil inisiatif. Beberapa temuan, misalnya ada penggunaan uang untuk memobilisasi, ya kan? Pertanyaan saya penting, ada nggak temuannya Komnas HAM? Biayanya siapa itu ngirim jenazah Joshua? Iya, secara detail pasti di laporan yang lengkap ya. Tapi saya kira juga banyak hal-hal yang akan sulit. Misalnya kalau kaitannya dengan Satgasus ya, kalau kita bicara abuse of power dalam praktek obstruction of justice, tidak semuanya bisa di cover oleh Komnas HAM. Makanya kita juga buat laporan nanti ke DPR RI sekaligus dengan Presiden untuk kedua pihak ini mengambil langkah-langkah yang juga mendukung apa yang direkomendasikan. Tapi tim ini sudah selesai. Tim ini selesai, kita akan serahkan nanti Senin untuk Presiden dan DPR RI. Menurut saya begini, baik juga kalau laporan Komnas HAM itu mengundang bikin tim ahli sejumlah orang untuk didiskusikan secara internal dan tertutup bagaimana memfollow up-nya. Karena kasus ini juga penting untuk reformasi Polri. Jadi agar tidak berhenti di sini saja ya? Nggak berhenti di sini saja. Iya, setuju saya. Sebentar, Mas Andro, sorry. Pak Johnson, Oh, iya. saya belum bersuara. Silakan. Sebelum nanti pemirsa mengira saya diundang untuk tausiah di ujung program ini kan. Biasanya kan ada ulama tuh Segmen tausiah. kita masih panjang, Bang. Tenang saya. Iya, Kita kasih jadi, ruang bicara karena untuk saya Bang bukan Boni. orang hukum, tidak punya kompetensi untuk masuk ke kasus ini dan tidak juga tertarik. Saya hanya mau sampaikan beberapa hal, Mas Andromeda. Jadi pertama saya apresiasi luar biasa kepada Kapolri, Pak Listio. Artinya langkah Polri di dalam merespons kasus ini tepat, sesuai dengan harapan publik. Dan semua itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti di proses dikawal in terms of pro justitia itu sampai ke pengadilan ya Pak. Nah, itu nantilah urusannya Bapak. Satu itu apresiasi. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa dari background keilmuan saya yang belajar filsafat, saya belajar teologi, saya belajar ilmu politik, keliling dunia. Saya mau mengatakan bahwa keadilan tidak akan pernah bisa diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak adil. Ya, Pak Ketua Komnas HAM. Artinya bahwa seluruh proses ini harus dilandasi oleh prinsip itu dulu. Jangan kita mengejar satu keadilan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Nah yang kedua, keadilan tidak pernah berdiri sendiri. Dalam konsep demokrasi itu dia harus melekat dengan prinsip kemanusiaan. Karena keadilan itu anasir yang memperkaya itu postulat kemanusiaan. Maka kalau kita ingin menegakkan keadilan juga harus dilandasi oleh kesadaran kemanusiaan. Kita tidak hanya berpihak pada satu korban, tapi siapapun yang terlibat dalam itu harus dengan prinsip kemanusiaan juga kita harus memperlakukan mereka secara proporsional. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa meskipun Ibu Putri misalnya atau si lain itu menjadi tersangka, ya mereka juga harus disikapi, diperlakukan dalam paradigma kemanusiaan. Meskipun sama menuju keadilan. Kemanusiaan konkretnya dalam hal ini adalah kan ada anak kecil, beliau seorang ibu. Ya harus kita pertimbangkan, janganlah dipaksa untuk ditahan. Seperti itu. Bahwa penahanan secara hukum kan sudah ada keputusannya. Tapi ya sekarang prakteknya kan lapor 2 kali seminggu, sekali 2 minggu atau whatever. Saya kira itu sudah bagus. Kasus serupa banyak Bang perlakuannya. Iya, kenapa berbeda? Artinya bahwa memang kita tidak bisa memisahkan itu kesadaran kemanusiaan dalam upaya mencari keadilan. Nah, kalau semua dilandasi dengan prinsip moral seperti itu, saya kira tidak perlulah kita ribut. Ini kan proses pengadilan belum jalan. Nah, silakan adu soal bukti hukum kan. Corpus delicti nantinya bicara di sana kan, bapak-bapak ini. Tetapi spekulasi, prasangka, curiga itu tidak boleh disebar ke publik. Karena itu mengganggu tidak hanya proses pencarian keadilannya, mengganggu juga persepsi publik. Dan demokrasi ini bisa chaos, kacau. Ya, saya kira itu pertama ya kita harus fair juga mengapresiasi Polri hari ini. Saya melihat sih ada intensi yang kurang baik dari beberapa kelompok yang muncul di ruang publik. Yang setiap hari bahkan ada yang menyeret kasus ini kaitkan dengan kilometer 50 lah dan semua. Di situ saya memperhatikan, oh ini politisasi terhadap kasus ini sudah mulai kelihatan, kental dan berlebihan. Saya kira di situ kompetensi saya untuk membahas ini. Nah ini apalagi 2024 sudah depan mata. Lalu setelah saya amati juga, ada juga itu pentolan-pentolan kelompok ormas-ormas garis keras dan lain-lain itu yang teriak paling kenceng di medsos.
mengungkit kasus ini dan bahkan membawanya ke arah politik, copot Kapolri, copot Kapolda ini itu. Saya kira udahlah berlebihan dan kita harus waspada juga. Suara publik hari ini kan juga suara yang cair ya dan tidak seragam. Ada yang mewakili kepentingan tertentu, ada yang murni suara rakyat, suara Tuhan, ya kan gitu. Jadi maksud saya bahwa semua kita diajak untuk lebih bijak lah. Proses ini dikawal ya, tapi harus intensinya baik. Ya, satu lagi hal yang mau saya tegaskan bahwa secara moral saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun saya tidak akan pernah menerima kemungkinan adanya keputusan hukuman mati terhadap siapapun. Apakah terhadap si A, si B di dalam daftar tersangka? Enggak. Seumur hidup? Tidak, seumur hidup itu kan bukan hukuman mati. Hukuman mati kan mencabut nyawa, karena itu hak asasi. Hak itu asasi, tidak pernah bisa dikurangi, dibatali, tidak pernah bisa dicabut. Itu melekat pada eksistensi ontologis dari setiap kehidupan manusia. Maka yang bisa mencabutnya hanya yang memberi hidup. Nah, atas dasar itu saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun tidak perlu ada narasi hukuman mati terhadap siapa, enggak ada. Bang Johnson harus komentar, tapi Bang Boni tadi ada poin menarik. Anda menyinggung bahwa perlakuan ke PC itu harus proporsional. Kita tanyakan kepada Ketua LPAI, Kak Seto, mengenai langkah LPAI yang kabarnya juga mendampingi anak dari Putri Chandrawati. Ini menuai polemik di publik. Kak Seto, tanggapannya. Pertimbangannya apa dari LPAI? Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Aya dan juga Bang Andrew. Ya, sebetulnya kami fokus dari dulu menekankan pada pemenuhan hak anak. Artinya ini juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi juga ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Misalnya anak-anak disabilitas, misalnya anak-anak teroris, misalnya juga anak-anak yang korban kejahatan seksual. Nah, salah satunya adalah anak yang terstigmatisasi dari pelabelan orang tua. Misalnya kamu anak pembunuh, kamu anak ini dan sebagainya. Nah, itu dilindungi. Nah, kami sebetulnya pada waktu itu datang hanya mengingatkan apakah negara sudah hadir untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Lalu kemudian pada waktu kami keluar dari Bareskrim, kemudian juga banyak ditanya terkait mengenai anak yang masih usia 1,5 tahun tersebut. Nah, ini juga sudah lama kami suarakan. Mungkin dari sejak tahun sekitar 2011 ada beberapa kasus kami juga bersuara bahwa kalau ada seorang ibu masih punya bayi kemudian harus menjadi terpidana, maka jangan lupa juga dipertimbangkan hak anak. Hak asasi manusia yang masih tergolong anak ini yang secara psikologis masih ada kelekatan dengan sang ibu. Nah, tentu ini juga harus dilihat ya kasus per kasus. Siapa tahu ada justru yang justru tidak dekat dengan ibunya, mungkin dirawat babysitter dan sebagainya. Jadi pada waktu kami keluar dan menyatakan itu adalah pernyataan kami secara umum, termasuk juga mendorong terrealisasinya usulan-usulan kami sebelumnya. Salah satunya adalah pada saat tahun 2014, bulan April, pada waktu itu kami juga mengusulkan untuk kasusnya putra dari Ibu Angelina Sondah. Waktu itu juga salah satu yang juga kami perjuangkan. Kami bahkan menulis surat sendiri kepada pengadilan dan kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, tidak salah Dirjen Lapas pada Dirjen Pas ya. Itu pada waktu itu supaya juga mengingatkan kalau ada ibu-ibu apakah tukang sayur, apakah mungkin pekerja lepas dan sebagainya yang kemudian terpaksa harus dipidana karena melanggar hukum, maka pertimbangkan bayi yang masih lekat dengan sang ibu. Pada waktu itu juga kami lihat juga misalnya bertahap. Kalau misalnya di rumah ditahan itu juga bertahap. Mungkin ada kemudian dipindahkan kepada entah neneknya, entah bibinya, dan sebagainya, atau kakaknya yang sudah lebih dewasa, sehingga kemudian ada pergantian asuh, maka itu bisa dilanjutkan untuk dimasukkan ke rutan atau ke lapas. Tapi intinya adalah timpangan hak anak saja, begitu. Kak Seto, apakah kemudian keputusan Polri untuk tidak melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati ini sudah langkah yang tepat menurut LPAI? Nah, tentu juga ini harus dilihat pandangan masyarakat terhadap Polri ya, mengenai masalah equity tadi, kesamaan. Kalau kemudian sebelumnya banyak yang tidak dipedulikan, banyak yang tetap ditahan, bahkan ada yang
melahirkan di penjara masih dilakukan penahanan dan sebagainya. Lalu kemudian ini tiba-tiba ada, mungkin juga akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan akan adanya equity, artinya sikap yang sama. Atau mungkin tadi diskriminasi, mungkin juga tadi unsur keadilan yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi Pak Boni Hargens kalau tidak salah, artinya mohon jangan sampai tebang pilih. Itu kami setuju suara-suara netizen dan sebagainya yang mungkin karena salah pandang terhadap pernyataan saya, seolah-olah saya hanya membela Ibu PC saja, sementara yang lain dilupakan. Padahal sudah lama kami berjuang untuk masalah ibu-ibu yang terpaksa harus dipidana padahal masih punya bayi-bayi yang masih harus mendapatkan perlindungan yang merupakan unsur kelekatan tadi. Kak Seto, publik banyak juga yang bertanya, ini inisiatif LPAI, ini supaya jelas saja alurnya, inisiatif LPAI atau sebenarnya ada permintaan khusus dari Sambo CS agar LPAI mendampingi anak dari PC? Iya, ini bukan inisiatif LPAI, ini adalah justru desakan masyarakat untuk mengingatkan LPAI sebagai bagian dari masyarakat. Karena kami bukan lembaga negara, kami adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, karena di undang-undang sudah tertulis dengan jelas bahwa ini adalah anak yang terstigmatisasi dari labelisasi orang tuanya, misalnya dibully di media sosial, kemudian juga mungkin juga di sekolah. Nah, kami hanya mendapat laporan ini, datang ke Polri untuk menanyakan seberapa jauh sebagai lembaga negara yang sudah diberi amanat undang-undang menjalankan ini pada khusus anak ini. Dan ini juga mohon jadi gerakan masyarakat luas nantinya saling mengingatkan kepada pemerintah apakah negara hadir untuk perlindungan anak. Begitu. Oke, Bang Haris. Ya, Kak Seto, saya dari kecil ngeliat Kak Seto, jadi saya mau tanya, kok rambutnya begitu terus? Bercanda. Itu tuh. Jadi begini Kak Seto, ini kan momentum yang bagus ya. Saya nggak masuk ke perdebatan soal pilihan untuk mendampingi anak-anaknya Sambo dan PC gitu ya. Tapi maksud saya begini, bisa nggak di saat yang tepat seperti ini kita sampaikan juga nama-nama ibu-ibu yang dari kelas sosial dan kelas ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan seorang PC dan Sambo, yang secara kepangkatan dan jabatan sudah tinggi kelas sosialnya. Nah nanti sementara ada banyak ibu-ibu yang dari kelas sosial yang rendah, kelas ekonomi yang rendah, yang saya yakin Kak Seto, LPAI punya dedikasi yang tinggi. Nah sekarang sampaikan aja nama-nama tersebut ke Kapolri, minta untuk ibu-ibu itu juga dikasih tahanan kota atau tahanan rumah supaya bisa kembali ke tugas mulianya bersama anak-anaknya, rumah tangga, dan juga mungkin punya kegiatan bisnis atau ekonomi juga buat keluarganya. Nah, jadi menurut saya bagus juga kalau Kak Seto melakukan hal tersebut daripada sibuk ngebales tiktokannya orang. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya ke Kak Seto. Sebentar, Bang Boni, ditahan dulu. Sebelum ke Kak Seto, saya kan pengagum Kak Seto nih, Pak Haris. Sebelum ke sana, karena tadi kan beliau menyinggung prinsip keadilan yang saya bahas. Saya kira jatuhnya kalau pertanyaan Pak Haris dijawab Kak Seto, tema diskusi ini ya mengadili Kak Seto. Dan ya yayasan apa itu, lembaga bantuan hukum. Saya kira beginilah, kita fokus saja, saat ini kan yang sedang dalam berperkara, ini kan keluarga Pak Sambo dan beberapa tim. Nah saya tadi mengatakan kita harus proporsional dan juga diselubungi oleh kesadaran kemanusiaan di dalam upaya mencari keadilan. Karena keadilan tidak bisa diraih dengan cara-cara tidak adil. Itu kan kita sepakat Bang. Iya, nah, saya pikir kalau debat-debat kayak begitu, kemanusiaan dan keadilan, ini dari pertama ngomongin kemanusiaan dan keadilan buat Joshua juga. Maksud saya begini, pengimbangan dalam keadilan upaya, dan kemanusiaan itu seperti apa? Jangan bahasa-bahasa dogmatis terus, kita udah paham soal itu, udah selesai kita diskusi begitu. Maksud saya begini loh, ini ada anak dari Ibu Putri yang juga menjadi korban di sini, dibully. Nah, Pak Kak Seto dan tim kan sedang melakukan penanganan bantuan psikologis, bimbingan dan segala macam. Ya tidak perlu dipaksa untuk komparasi.
Pernah nggak bantu yang di sana? Pernah nggak bantu? Saya kira itu Loh, nanti itu melebar. lembaganya. Kalau nanti dia ngurusin melebar, sepeda dan kolam renang, berpikir proporsional, tiba-tiba maksud ngurusin saya, anak kecil, baru silakan kita mencari tanya. keadilan dalam kasus. Kalau ini dia memang dari dulu, kan mengakui bahwa dari kecil pun kita nonton Kak Seto. Dan beliau kan dari dulu juga nangannya begini. Iya, makanya kan kita tidak nggak harus dia menyalahkan. data, Kita nggak lalu kita menyalahkan paksa Kak Seto, Seto kita hari cuma ini tanya. mengeluarkan semua data soal dia kerja membantu ibu-ibu. Tapi kan intinya bahwa poinnya bahwa dia bantu anak dan ibu. Anda kan intinya dia praktisi. Boleh kita langsung Saya dengarkan dari praktisi. Kak Seto? Lagian Kak Suara Seto dari ini Kak udah Seto. senior, ngapain Silakan Kak diwakili Seto untuk jawab? menjawab pertanyaan Boleh dari direspon, Kak Seto. Bang Haris Azhar. Kita dengar dulu Bang Boni, kita dengar dulu Kita Bang kasih Boni. ruang untuk Dia itu Silakan, Kak ahli, Seto. Kak Seto Bang Haris, ahli. Bang Johnson, Dia nggak minta Bang Boni. siapa-siapa untuk Silakan, bantu dia Kak jawab. Seto. Johnson, saya hanya mau meluruskan logika saya. Kita Bang. kasih kesempatan Kak Seto Saya untuk nggak menjawab mau sesaat komentar lagi. kasus kalian, Catatan saya Demokrasi nggak akan segera urusan. kembali usai jeda berikut ini pemirsa. Baru ada ilmu. Iya. Ya udah. Kita sudah mulai on air Bang, kita sudah mulai on air. Menarik sekali tadi pada saat jeda ya. Kalau Perdebatan gitu, tidak kunjung surut, tapi kita beri dulu ruang bicara untuk Kak Seto menjawab pertanyaan dari Kita tunggu dulu, Bang Kak Haris Azhar Seto. tadi. Sebenarnya LPAI ini apakah saat ini hanya fokus PC saja atau banyak anak-anak di luar? Bang Haris langsung ditanyakan kembali. boleh, Bang Haris, boleh mikrofon ya Bang. boleh mikrofon ya Bang. Pemirsa tidak mendengar kalau tidak menggunakan mikrofon. Maksud saya, ini momentum bagus Kak Seto. Beberapa nama-nama tadi yang Kak Seto bilang di tempat lain itu bisa nggak yang hari ini masih ada dalam penjara terpisah dengan anaknya atau harus bawa anaknya dibawa ke polisi, ke Kapolri. Ini mohon dipertimbangkan, ini momentumnya bagus. Jadi perlakuannya Sesimpel agar sama itu begitu aja. ya. Jadi Oke. nggak perlu Kak juru Seto bicara langsung untuk saja, jawab Kak gitu. Seto silahkan. Iya, baik. Terima kasih untuk Bang Haris Azhar. Kami memang akan terus, tadi ide yang bagus, kami segera akan menyampaikan tuh nama-nama tadi. Salah satunya yang paling baru saja juga kami kunjungi adalah di daerah Ciputat, juga seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya yang masih sangat relatif kecil, 2 tahun ya kalau tidak salah, dan diasuh kakeknya, sementara kakeknya juga harus mengasuh kakak dari bayi ini yang penyandang cacat dan disabilitas dan sebagainya. Jadi kami sudah berjanji dalam 2-3 hari ini akan segera menghadap apakah ke Kapolri atau mungkin ke Kumham, seberapa jauh ini, apakah masih di bawah Polri atau sudah di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau sudah diadili ya, di lapas begitu. Jadi saya kira salah satu saran yang sangat kami perhatikan sekali, tapi kemudian juga saran dari Bapak Boni Hargens mengenai keadilan, kemanusiaan, itu pun juga kami lakukan. Sehingga pada saat kami sekedar menyuarakan bahwa ini mohon mendapatkan perlindungan dari lembaga negara, khususnya institusi Polri, itu adalah justru dalam menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, mohon jangan ada diskriminasi. Memang kami sudah memperhitungkan, wah nanti seolah-olah udah kalau anak-anak miskin boleh dibela, kalau anak jenderal nggak usah dibela, itu sudah bisa sendiri dan sebagainya. Jadi kami sebetulnya hanya saling mengingatkan saja kepada siapapun juga yang diamanati oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya tadi lembaga negara, pemerintah, untuk segera hadir dalam konteks perlindungan anak sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kak Seto, mohon maaf. Tadi saya katakan Kak Seto bahwa mau yang dibela anak jenderal, mau orang miskin, sepanjang itu anak dan ibu, ya harus dibela oleh Kak Seto karena itu udah wilayahnya. Ya, maka jangan memperkarakan Kak Seto membela anaknya ibu PC, itu tidak perlu diperkarakan. Karena hak, setiap anak punya hak untuk dilindungi. Dibela ya toh Pak? Saya kira itu maksud saya tadi, bahwa Bang Johnson memperjuangkan keadilan harus diselubungi kesadaran kemanusiaan, maksud saya itu. Ya. Kesampingkan pidananya ini fokus pada kemanusiaan, kalau memang ada korban di sana itu anak-anak yang bisa dibully. Bang Johnson. Bisa Ini bahasanya yang benar, yang memperkarakan siapa? Nggak ada yang memperkarakan. Nggak ada. Siapa yang memperkarakan? Saya tidak bilang Bapak juga kan. Ya tapi Anda yang bicara memperkarakan di forum ini. Itu kan bidang saya juga semua memperkarakan. Tersirat itu memperkarakan. Dia minta Jangan tersirat dulu. Loh ini begini. Anda nih ngomong nuduh, terus tiba-tiba tersirat Bapak dari ini situ. begini loh. Pertanyaan Haris itu Saya yakin ya Anda ini Brad Pitt, itu tersirat dari keyakinan saya. Loh, begini loh. Tersirat,
Ya udah nggak apa-apa, tersirat nggak apa-apa. Sepanjang ada dasarnya, argumentasi, ada bergeruntungnya. Nah, saya mau maksud saya ngomong. begini Pak Johnson, sebelum kamu lanjut. Jadi tadi Pak Haris bertanya ke Kak Seto, seakan-akan itu mencari bukti, benar nggak Kak Seto bela juga ibu anak orang miskin? Atau hanya ibu putri yang kaya dan... Saya nggak nanya begitu, saya saranin Kak Seto yang dia dampingi dibawa lagi ke polisi, yang kasusnya masih ibu-ibu terpisah sama anaknya. Buktikan bahwa itu dengerin dilakukan. saya ngomong, jangan saya ngomong, Kak Seto ngomong, makanya Seto nggak pernah dengar omongan saya. Terus itu mau nimpalin. Saya dengar dari ngerti awal soal sampai hukum, akhir kok. Anda bicara Bergantian. keadilan, kemanusiaan. Minggu pertama kita kuliah hukum, kita diajarin keadilan. Iya, maka wujudkan. Oke. Nah, sekarang maksud saya begini, jangan kita beropini itu didasari oleh kedengkian. Enggak, udah. Saya nggak minta catatan demokrasi Tidak ada. komentarin saya Kita sama Johnson. membahas, kalau you Gitu. bicara Saya keadilan, nggak penting juga you dengerin bicara dia, kemanusiaan. Andro. Kita Gitu. kembali ke substansi Bang kasus. Boy, dulu. sudah Kita ke tangkap, substansi terima kasus, kasih. Bang Ya, Boy. Bang kita Johnson tidak boleh, boleh silakan. berdasar keberpihakan. Saya mau Nanti bicara. saya ke Senen cari buku bekas soal keadilan, nanti saya baca. Udah tenang. Iya. Sekarang Baik, Oke, kita kita langsung ke berikan Bang Johnson kesempatan Panjaitan. dulu. Bang Johnson silakan Bang Johnson. Iya, saya mau bicara keadilan dan kemanusiaan, terutama kepada ketua dan lembaga Komnas HAM, ya kan? Tentu ini kan juga ada rasa ketua, ya kan? Rasa yang saya rasakan sebagai kuasa dari istri atau seorang ibu yang anaknya sudah ada di dalam kuburan, ya. Itu kan juga harus kita sangat pertimbangkan. Karena terus terang saja rasa itu kan baru bisa juga terjalin kalau Komnas HAM juga berkomunikasi dengan korban. Ya. Setelah pertemuan Komnas dengan keluarga korban sampai sekarang kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba kok secara hukum ini jadi cukup berat karena tidak mungkin bisa dilakukan penuntutan karena korbannya sudah meninggal, tapi Komnas masih bicara soal dugaan pelecehan seksual. Ini sekali lagi ini soal rasa, ya. Ini lagi sekali soal rasa yang tadinya kemanusiaan dan keadilan itu. Saya tidak mau kuliahin ketua, ya kan? Tapi kan kita tahu kalau misalkan laporan saya diadu sama laporan ketua, laporan saya kan pro justisia. Ya, laporan Anda tidak rekomendasi dan harus dan kalau misalkan laporan ketua juga ditindaklanjuti, orangnya kan sudah mati. Masa orang sudah mati masih tetap saja didesak-desak padahal. Kekhawatirannya apa memang, Bang? Loh, kan ketua sendiri tahu pasal yang menghentikan penuntutan. Kan tahu, saya nggak perlu kuliahin, pasti tahu walaupun dia bilang saya orang ilmu politik. KUHP-nya dia ngerti, KUHP-nya dia ngerti kok, ya kan? Jadi nah rasa ini yang terkoyak. Yang kedua saya mau ngomong ke Pak Boni, ya kan. Dari tanggal 8 itu peristiwa pembunuhannya. Tanggal 11 ada lagi peristiwa yang lebih besar. Saya tidak mau ke teknis itunya. Iya, bukan tapi kompetensi saya. Iya, tapi karena Anda bicara demokrasi, saya mau kasih tahu, tanggal 11 itu ada berita bohong, hoax. Ada hoax dan itu resmi dikeluarkan oleh Karopenmas, yaitu tembak-tembakan dan pelecehan seksual. Jadi nggak bisa kita hanya puja-puji dalam konteks demokrasi. Saya sudah bicara berita dan saya tidak mau Poin komentar. soal LPI Bang Johnson, ingin menanggapi poin dari LPI tadi. Pak Johnson, saya tegasin, bukan kompetensi saya, jadi nggak usah bahas ke saya soal itu. Oke, poin soal LPI Bang Johnson, ingin menanggapi tadi penjelasan Kak Seto. Oh, kalau saya ke Pak Seto, saya juga tidak mau anak dijadikan alasan hukum untuk tidak ditahan karena itu diskriminasi. Kalau misalkan kita mau memperjuangkan itu, mari kita perjuangkan supaya aturan hukumnya misalnya bukan alasan subjektif atau objektif, tapi juga kita perjuangkan saja kalau ada anaknya, misalnya bayi kecil supaya tidak didiskriminasi, ya ibunya tidak usah ditahan. Kalau itu wilayah saya Gitu masuk loh. itu, saya masuk itu. Kalau isu itu saya komentar. Itu yang saya bilang tadi, kita tidak bisa memperjuangkan keadilan. Gua ngomongin hukum bukan ngomongin politik, gua lagi ngomongin sekarang, hukum nih. kita bicara prinsip keadilan kan. Kita tidak bisa memperjuangkan keadilan dengan mensampingkan kemanusiaan. Saya tahu Bapak harus mencari keadilan, setuju. Seluruh rakyat Indonesia setuju.
Cari keadilan dalam kasus pembunuhan ini, harus ditegakkan. Tetapi nggak bisa mengesampingkan rasa kemanusiaan bahwa anak-anaknya Ibu Putri harus dilindungi. Itu fakta yang harus juga dilindungi. Saya nggak ngomong soal anak-anak Ibu Putri, saya sedang ngomong bagaimana tadi kan Bapak mengatakan jangan jadikan perlindungan terhadap anak itu sebagai dasar untuk tidak proses hukum. Berarti Bapak sudah memulai ini dengan kedengkian. Itu yang saya bilang. Dengkinya di mana, Bang? Begini maksud saya. Membangun demokrasi ini dengan kedengkian. Jangan marah, kita ketawa bos. Ya buat pelaku serius ya. Statement begini. Saya mungkin tambahkan. Gini. Udahlah. Bapak ini begini. Mikrofon siap-siap, takutnya ada yang lucu lagi nih. Begini. Bung Aris ini juga mesti denger ini. Karena kan banyak kecurigaannya dia tutupi. Udah sering dengar Anda. Anda nuduh saya curiga apa? Anda yang curiga sama saya. Entar dulu. Grogi banget ketemu saya. Dengar dulu, pertanyaannya kan gini loh. Emang kenapa sih? Pertanyaannya dari Andro dong, dia moderator. Nah dulu. Langsung ke poinnya Bang Boni boleh Bang. Kenapa jadi dia yang menjadi pertanyaan? Kenapa kita nggak boleh kita boleh berkomentar dengan bertanya kan? Silakan, langsung ke intinya. Bang Boni merasa buang waktu dengan pertanyaan. Ya kalau buang waktu kamu pergi aja dari sini nggak masalah. Korbannya dia, bukan lu. Kami yang mengundang para narasumber. Bang Boni boleh diberi kesempatan bicara juga. Langsung ke intinya, Bang Boni. Ya maksud saya begini loh. You harus bisa bedakan keadilan untuk anaknya itu terpisah dari proses pidana bapaknya. Itu maksud saya proporsional dalam berpikir Pak Johnson dan Bung Haris. Kamu mau belajar pakai teori HAM apa di situ? Silakan Pak Taufan, saya ada yang mungkin ditambahkan. menambahkan aja beberapa hal ya. Selain klarifikasi di awal sudah saya katakan. Pertama, isu kekerasan seksual adalah isu asasi manusia. Jadi itu memang ranahnya Komnas HAM bahwa kita sesuai dengan Undang-Undang 39 pemantauannya itu belum pro justisia, ya. Maka rekomendasinya kepada penyidik. Yang kedua, ya, di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal khusus dalam soal pemantauan yang mengatakan memandatkan kepada komisi-komisi tertentu, termasuk KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM itu dikasih mandat untuk melakukan pemantauan. Jadi dalam konteks itu, nah sekali lagi ya memang tidak pro justisia. Tapi rekomendasi Abang, kan Abang juga tahu bahwa si pelaku yang Abang bilang terduga itu sudah meninggal. Betul. Maka rekomendasinya adalah pemulihan kepada PC, bukan kepada penyidik. Iya tapi kan harus gini, saya paham. Saya nggak membantah temuan Komnas HAM. Tidak bahwa membantah ya? Nggak membantah. Tidak membantah, ya. Kita tetap, kalau saya akomodir. Ya. Cuman rekomendasinya bukan ke penyidik. Rekomendasinya pemulihan. Karena pelakunya sudah tidak ada. Bukan, karena sekarang berkas itu ada isinya tentang peristiwa Magelang. Iya, bahkan saya nggak mengganggu itu. Nah, kalau pertanyaan saya, ada pelaku lain nggak? Kalau tidak ada, pelaku lain apanya? Yang kontributif sehingga terjadinya peristiwa. Dari BAP yang ada, rekonstruksi yang ada, digambarkan hanya dua orang ini. Karena itu dua orang itu antara almarhum dengan PC. Oke. Semua kesaksiannya mengarah seperti itu. Oke, kita nggak usah perdebatan. Misalnya Komnas Perempuan pernah jelasin sama saya di salah satu TV relasi kuasa. Oke, saya nggak masuk ke sana. Ya. Saya cuma mau bilang begini. Dalam tempus dan lokus yang diduga ada peristiwa pidana itu pelakunya cuma satu orang kan? Ya. Dan sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi rekomendasi ke penyidik, tadi misalnya dilaporkan lagi atau di inisiatif polisi untuk dilakukan proses pro justisia. Itu kan ujungnya nanti ketahuan bahwa pelakunya sudah tidak ada. Tidak ada. Atau bisa sebaliknya. Yang nyata, lebih nyata dan saran saya menyayangkan karena sudah dibikin laporannya. Saya berharap kalau memang temuannya seperti itu, maka harusnya atau baiknya lah ya, saran saya Komnas HAM itu merekomendasikan pemulihan kepada PC. Dan juga misalnya kalau dalam psikologi ada istilah observasi. Betul. Dan misalnya ada dibuat klinisnya gitu laporannya. Dari situ nanti ketahuan atau dia kontributif terhadap pengungkapan fakta misalnya. Jadi seperti pendalaman itu. oleh penyidik itu dengan melibatkan tim ahli yang lebih independen kan bagian dari melakukan observasi untuk juga pada akhirnya mengambil kesimpulan itu benar terjadi. Dan itu serahkan ke LPSK. Jadi bukan ke penyidik itu pada penyidik karena sekarang sudah di area sana dan mereka sedang proses. Enggak, soal pemulihannya kan by undang-undang. Oh iya, kalau baik, ini kita tunggu karena agar terang benderang kasus ini, alur konstruksi peristiwanya harus lebih detail lagi. Kita akan segera kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.
Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi kita sudah kehadir Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, narasumber yang terhormat, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang istri dari kalangan bangsawan Bani Mahzum melakukan skandal kejahatan. Setelah disidik dan diselidiki, terbuktilah istri bangsawan ini bersalah. Lalu terjadi rekayasa dan segala macam di dalamnya untuk menggagalkan tuduhan-tuduhan tersebut. Tiba-tiba dari pemuka-pemuka Bani Mahzum dipilih seseorang yang jago diplomasi untuk menghadap kepada baginda Nabi supaya dibatalkan hukuman yang akan menimpa seorang wanita bangsawan dari kalangan Bani Mahzum. Diutuslah orang itu menghadap baginda Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, sebaiknya wanita bangsawan ini hendaknya dibebaskan saja dari segala macam tuntutan-tuntutan hukuman. Mendengar penjelasan Bani Usamah, baginda Nabi marah. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Ketahuilah, hancurnya orang-orang terdahulu adalah ketika orang-orang terhormat dan merasa kaya, kalau dia melanggar hukum, hukum pura-pura tidak tahu. Tapi kalau yang kecil dan salah melanggar hukum, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hancurnya orang-orang terdahulu, kata baginda Nabi, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Saudara, di akhir pertemuan kita, pertama, keadilan sebuah proses dari tujuan dan cita-cita kita semua. Yang kedua, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Karena itu hukum harus lurus, di tengah. Dia tidak memihak kepada siapapun berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maka hukum memihak kepada kebenaran. Yang ketiga, pelajaran dari riwayat yang saya sampaikan tadi adalah hancurnya umat-umat terdahulu. Kata baginda Nabi ini. Hancurnya orang-orang dahulu itu disebabkan kayak begitu. Quran sudah menjelaskan. Kata Allah, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Qul, katakan kepada manusia Muhammad, berjalanlah mereka di atas muka bumi dan saksikanlah kesudahan dari orang-orang yang memelintir berbuat kezoliman, dalam hal ini memelintir hukum-hukum yang terjadi di alam dunia. Keadilan hukum adalah kosmik, milik kita semua. Karena itu keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran itulah yang memang kita harapkan. Tapi adanya rekayasa, adanya pemelintiran, tentu ini mencidrai dan melukai rasa keadilan. Itulah yang menyebabkan umat-umat terdahulu hancur. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kepada bangsa kita tercinta Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Fikri Haikal, Bang Johnson Panjaitan, Bang Haris Azhar. Ya, terima kasih juga Kak Seto, Ketua LFAI sudah hadir. Terima kasih Bang Bodi, terima kasih Pak Taufan, terima kasih banyak. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Catatan Demokrasi masih akan kembali minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.